Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisyad Pendapatan Silalahi dengan NIM 240605110039. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Komputer Network. Di sini tugas soal UASnya ada 3, yaitu pertama, setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada UTS. Di sini saya sudah memiliki perhitungan subnettingnya atau IP address-nya. Kemudian setup NAT pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Yang ketiga, setup hotspot pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps up atau down. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox-nya dulu. Di sini saya sudah membuat sebuah Mikrotik. Kita lihat di sini settingnya. Di sini menggunakan 3 adaptor ya. Nanti yang pertama ini untuk terhubung ke NAT, yang kedua untuk host only adapter, dan yang ketiga ini nanti untuk LAN dari GNS 3-nya gitu. Oke, kita oke dulu. Oke, setelah sudah pada VirtualBox ini kita hapus dulu, masuk ke GNS. Oke, di sini kita buat dulu ya, pada GNS 3-nya kita buat. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di sini tidak ada, maka kita tambahkan dulu tadi dari VirtualBox-nya. Oke, kita tunggu. Dari VirtualBox ini kita tambah new, next. Oke, di sini kita pilih Mikrotik UAS tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita edit. Nah, tadi adaptornya sesuai yang saya jelaskan, kita memerlukan 3 itu. Satunya ini dari sini yaitu berupa LAN. Oke, setelah itu kita apply, kita oke. Kemudian kita draft UAS. Untuk Mikrotik UAS-nya pakai VJS, Ubuntu, untuk membantu nomor 2 dan 3 nanti, dan switch. Kemudian kita hubungkan kabelnya. Kabel mikrotiknya seperti yang saya jelaskan lagi sebelumnya untuk memastikan. Oke, setelah seperti ini kita running, kita start semuanya. Oke, selagi menunggu kita buka Windows dulu. Oke, saya tunggu hingga semuanya ke running. Ini akan membutuhkan beberapa waktu. Oke, sambil kita refresh pada inbox-nya, oke, belum muncul. Kita lihat lagi, oke, sudah hijau semua. Ketika sudah berjalan, seharusnya nanti akan muncul sebentar lagi setelah kita refresh beberapa kali. Ya, masih belum muncul. Coba kita pastikan dulu. Masih loading. Oke, ini sudah selesai. Lanjut di Windows. Oke, sudah muncul. Langsung kita masuk. Pertama-tama kita ke interfaces-nya dulu. Oke, di sini ada enter 3. Maka di sini kita ubah namanya menjadi LAN. Gitu. Oke, setelah semuanya sudah diubah dan sudah sesuai, kita hapus dulu interfaces-nya. Kita lihat dulu IP address-nya. Nah, jadi IP address-nya ini belum terlihat begitu untuk LAN. Maka kita masuk ke
masuk ke DHCP client-nya. Oke, kemudian pada DHCP client ini kita tambahkan new interfaces-nya, kita ubah menjadi NAT. Sudah yes, yes. Oke, kita apply. Nah, dia akan muncul IP address-nya untuk NAT-nya. Gitu. Kemudian kita oke. Lanjut kita tambahkan untuk DNS servernya. Servernya di sini kita menggunakan server Google 888 seperti yang ada pada contoh sebelumnya oleh dosen saya. Kemudian jangan lupa untuk allow remote request-nya. Kemudian kita oke, apply oke. Kemudian kita testing dulu. Kita ping untuk Google. Bisa, oke, sudah bisa, sudah masuk statusnya. Sudah receive. Wow, oke. Kemudian kita lanjut. Jadi kita harus menambahkan setup DHCP servernya, IP address-nya sesuai dengan perhitungan subnetting sebelumnya. Jadi di sini IP routernya ini begini. Oke. Tambahkan address-nya 192.168.9 karena saya 9.1. Dan ethernya ether untuk LAN. Kita apply. Oke. Kemudian pada DHCP servernya kita DHCP setup. Kemudian kita pilih ether 3. Pilih ether 3 atau LAN. Next. 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 Oke. Sudah muncul di sini. Nah, license-nya juga sudah muncul di sini. Jadi terbukti sudah bisa. Kemudian kita lanjut ke gen S3-nya. Gen S3-nya di sini kita ke konsol, ke kanan konsol. Terus kita coba tulis dulu 192.168.9.1 kita coba apakah sudah bisa. Oke, masih timeout jadi belum ada IP address-nya gitu, tidak terpanggil IP address-nya. Oke, maka kita coba lihat dulu show pembeda. Kita gunakan IP DHCP tanda tanya untuk melihat menu-menunya. Nah, jadi di sini ada menu -R, yaitu dia akan membuat DHCP list yang baru, renew begitu kan. Terus IP DHCP -R. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah ada. Kita lihat lagi, kita show. Oke, sudah ada. Setelah itu kita save. Kemudian kita ping lagi, kita coba 192.168.9.1. Nah, oke. Sudah berhasil. Sekarang kita ping ini 192.12 ini pada terminal di inbox gitu. Kita kontrol ini. Oh, maaf, kontrol C. Berapa tadi? Titik 12. Terus 192.168.9.12 gitu ya. Oke, kita enter. Maaf, ping 192.
168.1.9.12. Oke, dia berhasil berjalan gitu. Kemudian kita coba untuk ping Google juga. Google.com di sini. Oke, bisa. Kemudian di sini juga ping Google.com. Oh, di sini belum bisa ya. Oke, baik. Di sini lanjut pada setup enak pada mikrotik begitu. Nah, tadi itu sebelumnya kita sudah menambahkan IP address-nya pada komputer klien. Nah, setelah itu karena di sini belum bisa, kita sini kita hapus dulu. IP kita ke firewall. Nah, pada firewall ini kita ke bagian NAT, kemudian kita tambahkan manual chain-nya ini yaitu berupa SRX channel. Kemudian out interference-nya ini terhubung ke NAT-nya langsung juga. Kemudian actionnya ini kita ganti ke maskular D. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian setelah itu kita ke sini gitu. Kita menggunakan bantuan dari Ubuntu 766. Coba kita ping dulu ya dari sini. Sudah bisa ping google.com. Nah, dia sudah bisa ya. Kita ping tadi dari PPCS-nya itu sudah bisa untuk google.com-nya karena sudah kita tambahkan NAT-nya tadi sebelumnya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian Ubuntu-nya. Ubuntu ini kita perlu memastikan kalau sudah kalau advanced network configuration-nya itu sudah benar gitu. Kita ke setting. Nah, ini DHCP-nya itu sudah automatic. Oke, kita save. Coba kita ping di sini. Sudah bisa. Google.com. Maaf, ping Google. Oke, di sini sudah bisa, sudah terdeteksi oleh Ubuntu-nya. Kita Ctrl C. Oke, kita hapus dulu. Maka soal nomor 2 ini sudah selesai begitu untuk setup NAT pada mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Kita buktikan juga dengan menjalankan Firefox. Kita coba untuk masuk ke Google. Apakah sudah bisa atau belum? Google.com. Oke, sudah dapat berjalan. Kita coba untuk menjalankan detik.com. Apakah bisa? Jika bisa berarti oke, berarti sudah memenuhi untuk soal nomor 2 yaitu komputer klien dapat terhubung ke internet. Kemudian masuk ke nomor 3 yaitu setup hotspot pada mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps. Jadi di sini ada batasnya begitu ya. Oke. Kita ke Winbox lagi, kembali ke Winbox. Kita hapus. Nah, IP ini kita ke hotspot.
besar sedikit. Oke, sebentar. Nah, kemudian pada hotspot ini kita pilih hotspot setup. Nah, ethernya ini yaitu ether yang LAN. Kemudian kita next, next. Ini otomatis saja, jadi kita next next saja dahulu sehingga ketemu DNS-nya ini. Sini saya akan menambahkan nama coba.com, coba.com. Oke, DNS-nya juga. Next, admin, tambahkan admin juga. Next. Nah, di sini sudah tertambah. Kemudian kita coba ke Ubuntu-nya. Kita lihat. Ini kita hapus dulu agar tidak berat. Google dan detik.com. Coba tadi coba. Nah, oke. Sudah bisa berjalan. Kita coba masukkan admin. Kemudian passwordnya juga admin. Kita ingin membuktikannya dulu. Oke, kita refresh. Nah, oke, sudah bisa berjalan. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu untuk user profile dan usernya juga begitu. Nah, dari user profile ini kita tambahkan, kita kasih nama percobaan saja. Nah, limitnya ini dibatasi dengan yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada soalnya. Jadi 1M ke 1M. Oke, kita apply. Kemudian oke. Kemudian kita masuk ke users. Users ini kita tambah lagi. Servernya on all. Name-nya ganti nama saya saja, Risha misalnya. Passwordnya misalnya 555. Kemudian profilnya ini kita ubah menjadi percobaan. Nah, kemudian kita apply. Oke, sudah. Sebelumnya kita hapus juga cookiesnya untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Oke. Setelah itu kita logout, coba logout, kemudian login lagi. Kemudian kita coba ratio tadi. Passwordnya 555. Oke, sudah masuk, sudah bisa. Nah, status refresh sudah ada semuanya. Semuanya dapat berjalan. Kemudian kita buktikan apakah benar sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang pada soal ini, yaitu bandwidth-nya itu terbatas hingga 1 Mbps saja. Kita coba di speed test. Jadi kita tunggu sejenak untuk menunggu ini karena lumayan lama untuk loadingnya. Semoga tidak lama loadingnya. Hmm, hmm. Oke, verify. Ya Allah. Ini lumayan lama menunggu verifyingnya ini. Oke, coba kita hapus dulu ya. Siapa tahu berpengaruh. Wow.
kita end prosesnya. Kita masuk lagi ke Firefox. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar kali ini. Aduh, masih verifying begini. Inilah, kita tunggu dulu berarti. Oke, kalau sudah bisa, Bismillah. Oh, masih verifying. Allah. Ya Allah. Oke, oke, sudah masuk ke speed testnya. Kita coba mulai. Apakah sudah sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu batasnya hingga 1 Mbps saja. Oke, masih proses. Oke, kecepatan bukannya sudah selesai. Lihat kecepatan bukannya. Oke, jadi mereka sudah sesuai ya untuk batasnya, batas yang ditentukan oleh soalnya hingga 1 Mbps saja. Mungkin itu saja kurang Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.